Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Abi Heriawan dengan teman saya Aldiansyah dengan nomor NIM 40 dan nomor NIM 01. Kami dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini kami akan menjelaskan terkait jawaban ujian tengah semester yang perlu direvisi kembali. Langsung saja, yang pertama ada parameter karakteristik approach deep learning untuk prediksi data COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, melatar belakangi munculnya paper tersebut. Yang melatar belakangi munculnya paper tersebut adalah karakteristik data persebaran COVID-19 adalah data time series. Hal ini dimungkinkan untuk diprediksi menggunakan machine learning. Hasil prediksi tersebut diharapkan dapat menjadi opinion dalam pengembalian pengambilan kebijakan sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman dan mampu mengelola risiko yang akan timbul di kemudian hari. Poin apa yang ditekankan pada kelima paper tersebut? Tujuan paper tersebut untuk apa? Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh perubahan pertambahan jumlah epoch terhadap nilai RMSE, Root Mean Square Error. Kedua model mesin pembelajaran LSTM dan GRU serta menggunakan jumlah data yang relatif minim, yaitu data deret waktu COVID-19 dari semua negara. Untuk memperkuat hasil penelitian ini dari data COVID-19 di dunia, akan dipilih dua dataset yang memiliki hubungan kuat dengan data COVID-19 di Indonesia. Jadi pengolahan datanya akan menggunakan 3 dataset COVID-19. Proses penentuan kuatnya hubungan antar negara dengan data COVID-19 di Indonesia menggunakan metode korelasi dengan hasil yang mudah terlihat dalam bentuk visual level warna atau heat map matrix dan juga numerik. Pertanyaan ketiga, sebutkan kekurangan dan penelitian dari penelitian sebelumnya yang diterangkan pada setiap paper tersebut. Pemodelan prediksi menggunakan machine learning tentang COVID-19 sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti, namun untuk publikasi prediksi di Indonesia masih terbatas. Untuk artikel kedua ada dampak teknik image enhancement pada model CNN untuk segmentasi pembuluh darah retina. Yang melatar belakangi munculnya paper tersebut ialah analisis fundus sangat penting untuk deteksi dini penyakit mata. Diagnosis penyakit mata terkait citra digital, citra fundus berwarna terutama diamati dari segmentasi pembuluhnya. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan anteriosklerosis mempengaruhi retina manusia karena perubahan atau kerusakan pembuluh darah. Analisis pembuluh darah yang tepat atau modifikasinya dapat disegmentasi menggunakan metode segmentasi citra. Poin yang ditekankan pada paper tersebut ialah model CNN yang sepenuhnya melangkah untuk menyegmentasikan pembuluh darah dari gambar yang telah diproses sebelumnya. Untuk deteksi akurat pembuluh darah retina berdasarkan model Deep Convolutional Neural Network atau CNN. Metode ini memainkan peran penting dalam pengamatan banyak penyakit mata. Pertanyaan ketiga, kekurangan dari penelitian tersebut. Segmentasi tanpa pengawasan adalah tugas yang sulit untuk mencapai segmentasi pembuluh darah retina yang akurat karena klasifikasi pembuluh dan non-pembuluh berbasis piksel. Banyak metode tanpa pengawasan yang diusulkan sebelumnya cepat dalam proses komputasi, tetapi mereka tidak mampu mendeteksi pembuluh darah dan non-pembuluh darah dengan benar karena keterbatasan jaringan retina, pembuluh darah yang tidak terhubung dari gambar fundus. Akibatnya metode ini memungkinkan untuk memperoleh sensitivitas dan
presisi yang lebih rendah. Artikel yang ketiga berjudul Analisis Sinyal EKG berbasis tahapan dari pemrosesan sinyal tradisional ke pendekatan pembelajaran mesin survei. Yang melatar belakangi munculnya paper tersebut ialah penyakit jantung, juga disebut penyakit kardiovaskular atau CVD, adalah penyebab utama angka kematian yang tinggi. Mereka timbul dengan kekurangan darah di arteri koroner yang juga memasok darah ke jantung itu sendiri. CVD menghasilkan detak yang tidak teratur yang disebut aritmia, dan kematian mendadak dapat terjadi tergantung pada tingkat keparahan kondisi aritmia. Elektrokardiogram atau elektrokardiogram EKG menunjukkan aktivitas listrik jantung manusia, dan morfologi sinyal EKG memberikan informasi tentang berbagai jenis aritmia berdasarkan kondisi jantung yang berbeda. Identifikasi aritmia yang cepat dan akurat dari grafis gelombang EKG berpotensi menyelamatkan banyak nyawa dan banyak biaya perawatan kesehatan di seluruh dunia. Poin yang ditekankan dari paper tersebut ialah penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada era penelitian yang berkembang untuk mendeteksi kondisi jantung dan aritmia yang berbeda dengan menganalisis sinyal EKG secara real time untuk mencegah kondisi ini dan mengeksplorasi opsi telehealth dan praktik terbaik. Kekurangan dari penelitian tersebut ialah di dalam paper ini tidak terdapat rujukan ke penelitian terdahulu. Artikel yang keempat ada berjudul Analisis Sentimen Jalur Komuter Indonesia menggunakan pembelajaran mesin berdasarkan data Twitter. Yang melatar belakangi paper tersebut ialah KRL telah banyak digunakan masyarakat untuk menghubungkan satu lokasi dengan tujuan. Ada beberapa kota yang terhubung dengan KRL seperti Jakarta sendiri, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan lain-lain. Berdasarkan data statistik, jumlah penumpang sepanjang 2017 hingga Juni 2018 mencapai 481.314 penumpang. Karena KRL digunakan oleh banyak orang, maka tingkat kepuasan pelanggan menggunakan KRL perlu diketahui agar kinerja KRL dapat ditingkatkan. Poin yang ditekankan dari paper tersebut ialah dalam penelitian ini menganalisis sentimen kinerja layanan transportasi KRL atau komuter lain dengan menggunakan 3 algoritma yang tersedia dalam pembelajaran mesin, yaitu multinomial naive Bayes atau MNB, yang kedua ada random forest atau RF, dan support vector machine SVM. Tingkat kepuasan pelanggan menggunakan KRL perlu diketahui agar kinerja KRL dapat ditingkatkan. Kekurangan dari penelitian tersebut ialah penelitian tersebut menggunakan algoritma machine learning seperti support vector machine atau SVM, naive Bayes atau NB, dan decision tree atau DT untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna transportasi online di Indonesia, yaitu Grab dan Gojek. Pada percobaan mereka, tingkat kepuasan pelanggan Grab lebih tinggi daripada Gojek dengan akurasi 72,97% menggunakan support vector. Hasil klasifikasi kemudian diteruskan ke dalam perhitungan NSS yang dapat diputuskan sebagai transportasi online yang paling memuaskan. Yang selanjutnya dari artikel terakhir dan tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya itu Aldiansyah. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan
yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, itu Mas Fendi. Yang selanjutnya yaitu machine learning. Di sini untuk analisis spektral bentuk gelombang pada sinyal ledakan nuklir dan kinerja komponen vertikal broadband. Yang melatar belakangi muncul dari paper ini adalah menganalisis bentuk gelombang ledakan dari jaringan broadband stasiun seismik yang tersebar di Indonesia. Kemudian poin yang ditekankan dalam paper ini dan tujuan paper ini yaitu analisis wavelet yang dibahas dalam makalah ini menggunakan aplikasi Continuous Wavelet Transform atau CWT, menggunakan wavelet Morlet dan power kepadatan spektral. Makalah ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja sinyal ledakan nuklir dan proses bentuk gelombang dari sensor seismik dengan menggunakan Continuous Wavelet Transform (CWT). Kemudian yang ketiga, kekurangan dalam penelitian ini tidak terdapat rujukan ke penelitian yang terdahulu. Kemudian berdasarkan 5 artikel yang sudah kami dapatkan, kami muncul ide yang berkaitan dengan machine learning, yaitu mendeteksi dini gangguan autism dengan menggunakan metode support vector machine SVM untuk memberikan nilai akurasi terbaik dengan menggunakan small dataset dan pengambilan data menggunakan kuesioner. Ide tersebut muncul dikarenakan di setiap rumah sakit, khusus di wilayah Kabupaten Banyumas, itu wajib mempunyai alat tersebut dan agar bisa mendeteksi gejala-gejala gangguan autism, dan nantinya nilai angka orang yang mengalami gangguan autism menjadi berkurang di wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk tinjauan pustaka yang kami dapatkan, ada 3 artikel yang kami ambil di sini sebagai penelitian mengenai machine learning, yaitu mendeteksi dini gangguan autism, telah banyak diteliti sebelumnya. Jurnal dan penelitian yang membahas kemiripan teori maupun subjek penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Di sini merupakan penelitian terdahulu yang membahas metode support vector machine SVM. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Supriyadi, Nurlaila Maulida, Ahmad Fauzi, Yanata Lisiva, dan Sri Diantika. Mereka meneliti tentang diagnosis autism dengan judul penelitiannya yaitu penerapan algoritma Naive-Bayes dan support vector machine dalam prediksi autism. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan akurasi terbaik. Dalam hal ini akan menggunakan algoritma Naive-Bayes dan support vector machine SVM untuk menentukan algoritma terbaik dalam memprediksi autism dengan menggunakan tools backup. Dataset yang digunakan merupakan data publik dari dataset Autism Screening Update. Merupakan jenis data klasifikasi yang berasal dari UC repository yang dapat diperoleh di URL ini di sini. Dan dataset autism ini terdiri dari 704 data. Kemudian penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Bayu Sugara dan Agus Subekti. Mereka meneliti tentang diagnosis autism yang judul penelitiannya yaitu penerapan support vector machine pada small dataset untuk deteksi dini gangguan autism. Penelitian pendeteksi dini gangguan autism ini akan menggunakan small dataset dengan salah satu algoritma machine learning yaitu dengan algoritma support vector machine.
Untuk tujuannya di sini adalah memperoleh nilai akurat melalui pemodelan machine learning dalam pendeteksi dini gangguan autism. Kemudian penelitian ini, deteksi dini ini juga menggunakan teknik ensemble yang akan diuji terhadap algoritma super vector machine. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara sebuah lembaga autism di Bekasi, Jawa Barat. Selain wawancara, data penelitian ini juga diperoleh dari hasil sebaran kuesioner online. Kemudian untuk penelitian yang ketiga yaitu dari Muhammad Furqon, Rahmat Kurniawan, dan Gigi Iranda HP. Mereka meneliti tentang klasifikasi penyakit mental dengan judul penelitiannya yaitu evaluasi performa super vector machine classifier terhadap penyakit mental. Tujuan penelitian ini menentukan kinerja terbaik algoritma super machine dalam mengklasifikasi autism, bipolar, dan skizofrenia berdasarkan ekspresi gen menggunakan data Genome Weight Association Studies. Dengan menggunakan 3 kernel super vector machine, penelitian ini mengevaluasi kinerja Gaussian. Penelitian ini mengevaluasi kinerja Gaussian, Laplacian, dan sigmoid dari kumpulan data Genome Weight Association Studies. Kumpulan data ini diperoleh dari publikasi Psychiatric Genomics Consortium, di mana sebanyak 660 data diambil dengan setiap gangguan yang terdiri dari sebanyak 220 data. Mungkin untuk di sini adalah daftar pustaka yang dari jurnal yang kami ambil. Kemudian mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.